إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah kaum mukminin, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, kalau kita tidak bertakwa, panjang pun usia kita, banyak harta kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita,
Dan kalau seandainya hari ini akhir hidup kita dan kita tidak bertakwa kaum mukminin, pasti dan pasti kita akan menderita. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk itu, syukurilah nikmat hidup ini. Kita masih hidup dan kita tidak tahu kapan berakhir hidup ini. Maka sebelum berakhir hidup kita, pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, firman Allah yang hati bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah menyeru, memanggil orang-orang yang beriman untuk diwajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Dan tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak terasa kaum mukminin, lebih kurang 2 kali Jumat lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan kita sudah berapa kali menjadi alumni Ramadan. Apakah kita sudah bertakwa kaum mukminin? Ada di antara kita yang sudah mungkin 30 kali melewati Ramadan. Ada yang lebih dari itu. Apakah takwa itu sudah menjadi dari kita? Maka dalam kesempatan ini Khatib ingin mengajak diri Khatib dan kita semua, ada satu sikap yang sifat dan sikap ini sudah pasti tidak dimiliki oleh orang bertakwa. Kalau ada sifat ini dalam diri kita, sudah otomatis kita tidak bertakwa. Sengaja Khatib sampaikan ini, mudah-mudahan Allah hindari Khatib dan Allah hindari kita semua. Jangan sampai kita memiliki sikap ini. Apa sikap ini kaum mukminin? Yaitu sifat sombong. Kaum mukminin, kesombongan adalah penyakit hati yang bisa menjerumuskan siapa saja dan pasti akan menjerumuskannya dalam kebinasaan. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran kaum mukminin bagaimana 3 tokoh besar yang Allah gambarkan. Siapa itu? Iblis, Fir'aun, dan Qarun. Dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Maka kita sampaikan ini, jangan kita tiru iblis, jangan kita tiru Fir'aun, dan jangan kita tiru Qarun. Kita lihat yang pertama kaum mukminin, kesombongan iblis. Apa itu kesombongan iblis? Merasa lebih baik dari orang lain. Ini Allah gambarkan dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai dengan ayat 13. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Qala ma na'aka 'ala tasjuda is amartuka. Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, 'ala tasjuda is amartuka, kamu tidak mau bersujud kepadanya. Ini Allah gambarkan ketika Allah memerintahkan kepada iblis, kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Satu yang tidak bersujud yaitu iblis. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 13 sikap iblis ini. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, ma mana'aka 'ala tasjuda is amartuka. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk bersujud kepadanya? Apa kata iblis di sini? Ini yang kita perhatikan betul. Jangan ada kata iblis ini menjadi kata-kata kita. Qala, iblis menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Inilah kesombongan makhluk pertama yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yaitu iblis. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah katakan kepada dia? Qala fahdid minha. Allah gitu, maka
turunlah kamu dari surga. Fala yakunu laka an tatakabbar, karena tidak sepatutnya bagimu menyombongkan diri fiha di dalamnya. Fakhruj, keluarlah, innaka minas shadirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kamu benin, Allah katakan iblis yang tidak mau sujud karena merasa lebih hebat, Allah katakan dia makhluk yang hina. Apa yang kita lihat di sini? Kesombongan iblis. Jangan menjadi kesombongan kita menganggap dirinya lebih baik dari makhluk lainnya, dari ciptaan Allah lainnya. Maka jangan sampai kita merasa menganggap diri kita lebih baik, lebih kaya, lebih cerdas, lebih kuat dari makhluk lainnya. Akibatnya apa? Dikutuk dan diusir dari surga. Maka pastikan jangan sampai ada kita yang seperti ini. Apa contohnya yang lebih kurang kaum mukminin? Seseorang yang menolak dinasihati karena merasa lebih terhormat, lebih terpandang. Ketika dia tidak ditempatkan di tempat yang layak, dia merasa marah. Kok saya didudukkan di sini? Kok saya tidak disambut? Seperti ini dikhawatirkan bibit-bibit iblis ada dalam dirinya. Ketika orang kaya ingin bergaul dengan orang miskin karena merasa tidak selevel, jangan ada sifat itu pada diri kita kaum mukmin. Karena sifat itu sifat iblis, sifat yang membuatkan iblis keluar dari surga. Jangan harap kita yang berada di luar ini masuk surga, mengikuti sifat iblis ini, tidak akan mungkin kita masuk surga. Hati-hati kaum mukminin. Kalau ada rasa bangga, rasa hebat, segala rasa kehebatan itu merasa orang lebih hina dari kita, jangan ada itu kaum mukminin. Makanya kita bersyukur. Berapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Ramadan berarti kita akan untuk merendahkan hati. Ketika berpuasa kita semua sama di hadapan Allah. Orang kaya, orang miskin sama waktu sahurnya. Orang kaya, orang miskin sama waktu berbukanya. Tidak ada yang lebih baik karena status sosial, kekayaan atau keturunan. Semua merasakan lapar, semua merasakan haus, dan semua merasakan lemah. Sehingga kita belajar bahwa hanya Allah yang maha tinggi. Yang kedua untuk mukminin, kesombongan Fir'aun. Apa itu kesombongan Fir'aun? Merasa memiliki segalanya. Bayangkan kaum mukminin, Fir'aun mengklaim bahwa kerajaan Mesir adalah miliknya tanpa mengakui kekuasaan Allah. Allah gambarkan dalam surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 51 di juz 25. Apa kata Allah? Wa nada Fir'aun, dan Fir'aun berseru fi qaumihi, kepada kaumnya. Qala ya qaumi, berkata hai kaumku, alaisa li mulku Misra, bukankah milikku kerajaan Mesir ini? Wa hazihil anhar, dan bukankah sungai-sungai ini tajri min tahtiha, mengalir di bawahku? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Fir'aun mengatakan Mesir ini milikku, sungai-sungai Mesir milikku. Kesombongan Fir'aun, merasa bahwa kerajaan dan kekuasaan adalah miliknya mutlak. Jangan ada Fir'aun berikutnya bangun. Kita tahu bagaimana Fir'aun sedikdayanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sezalim apapun dia, sekuat apapun dia, pasti mudah bagi Allah menenggelamkannya. Tidak akan ada lagi orang yang sekuat Fir'aun setelah Fir'aun. Maka jangan sampai pula kita mengikuti sifat Fir'aun. Kerajaan kekuasaan Fir'aun tidak akan sanggup kita untuk menandinginya. Jangan sampai sifat Fir'aun pun menjadi sifat kita. Contoh sederhananya kamu ini, seorang pengusaha yang merasa sukses hanya karena kerja kerasnya, tanpa mengakui bahwa semua itu adalah Allah yang memudahkan kepadanya. Pejabat yang merasa hebat, kemudian menyalahgunakan kekuasaan karena merasa dirinya yang hebat, dirinya yang paling berhak menentukan putih atau hitam. Orang seperti ini dikhawatirkan sama Fir'aun, di dunia ditenggelamkan oleh Allah, dan di akhirat campakkan ke dalam neraka. Dan bulan Ramadan insyaallah sebentar lagi kita belajar bahwa harta dan kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Yang membuat hati tenang adalah ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah. Makanya
di bulan Ramadan ada dianjurkannya kita berzakat, bersedekah, agar tidak merasa bahwa itu milik kita, ada milik orang yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kemudian kesombongan, korun, merasa kaya, merasa ilmu, merasa kekayaan dia itu karena kehebatannya, karena ilmunya. Kalau diberikan kekayaan yang luar biasa, tetapi ia sombong dan menganggap bahwa hartanya adalah hasil dari kecerdasannya. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Qasas, surat ke-28 ayat 78. Apa kata Allah? Qala innama utitu, dan dia kalau berkata, sesungguhnya harta ini ala ilmi, karena ilmuku indi yang ada padaku. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka, tidakkah dia tahu bahwa Allah qad ahlaka, telah membinasakan min qabli, orang sebelumnya, minal quruni, dari umat-umat menhu, yang umat-umat terdahulu, asaddu minhu, lebih dasar daripadanya, kuwatan wa aksaru, dan dari segi kekuatan lebih banyak, lebih kaya daripada Qarun. Wala yus'alu, dan tidak perlu ditanya an dzunubihil mujrimun, tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini Allah katakan, Qarun merasa semua yang dia dapat karena ilmunya, karena kehebatannya, karena kerajinannya. Jangan ada lagi Qarun-Qarun berikutnya. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa sarjana kita hebat, kita profesor, doktor, kita karena kita, harta kita, tanah kita, ruko kita yang banyak karena kita. Masih ada yang mengatakan karena kita itu Qarun. Kesombongan Qarun, merasa bahwa hartanya adalah hasil dari usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah. Apa akibatnya? Ditenggelamkan ke dalam bumi bersama hartanya, dia dan hartanya dikuburkan hidup-hidup. Maka jangan sampai kita seperti itu. Banyak kita lihat kemudian seorang mahasiswa yang hebat, yang pintar, dan dia ketika dinasihati oleh dosennya, dia merasa dosen ini apalah dosen ini, lebih hebat dari dosen dia lagi. Orang kaya yang merendahkan orang miskin karena merasa semua kekayaannya diperoleh dari kecerdasannya sendiri. Ketika ada orang minta kepada dia, sekali dikasihnya, 3 hari setelah itu datang lagi dikasihnya, hari keempat tidak dikasihnya lagi. Minta semampulah payah mencari, ampulah pesara kode usaha orangku. Awal masih minta. Kalau ada seperti itu Qarun itu siap-siap ditenggelamkan, siap-siap masuk kubur dengan hartanya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di khutbah kedua khatib ingatkan kita kembali, bersyukurlah kita, tidak lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kesombongan yang 3 yang khatib sampaikan tadi, kita ingat saja Fir'aun, ingat iblis, ingat Qarun. Jangan jadi iblis, jangan jadi Fir'aun, jangan jadi Qarun. Ramadan yakinlah melatih kita untuk rendah hati. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ramadan mengajarkan kita kesetaraan. Jangan menganggap semua milik kita. Ramadan berlatih keikhlasan dalam berbagi. Jangan bangga dengan ilmu dan harta. Ramadan menanamkan rasa syukur kepada Allah. Semoga kemudian Ramadan tahun ini menjadikan sarana untuk membersihkan hati kita dari kesombongan, sehingga kita menjadi hamba yang lebih rendah hati, bersyukur, dan betul-betul dekat kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan dan jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat, faghfir warham
wa anta ghairur rahimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'u biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin. Allahumma ighfir ikhwanina al muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa hid muksafahum. Allahumma alikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damir ayat Yahudi wal Israel. Sayassam lahum wa akhid jam'ahum. Allahumma ansur al-jahidina a'da'ina wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.